Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dan teman saya Nuridian Ramadhani dan Ummu Suaida. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Karl Marx. Karl Marx merupakan seorang filsuf, sejarawan, ekonom, pembuat teori politik, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Karl Marx lahir di Bayer, Prusia 5 Mei 1818. Ia adalah seseorang yang lahir dari keluarga progresif Yahudi. Semasa hidupnya, ia telah menulis banyak hal. Karl Marx dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia, dan karyanya dalam ekonomi menjadi dasar bagi sebagian besar pemahaman tenaga kerja pada saat ini. Dalam ekonomi, teori Marx tentang masyarakat, ekonomi, dan politik yang secara kolektif dimengerti sebagai Marxisme. Teori ekonomi Karl Marx. Menurut Marx, sejarah ilmu ekonomi adalah penekanan pentingnya perjuangan kelas dalam masyarakat. Marx menyusun teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini biasa disebut dengan Marxisme. Marxisme bisa didefinisikan sebagai perjuangan buruh untuk menumbangkan kapitalisme dan menumbuhkan paham sosial. Marxisme merupakan dasar teori komunis modern dan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Pokok isi teori ini adalah membela kepentingan para pekerja dan meramalkan runtuhnya sistem kapitalis. Konsep sosialisme Marx. Marx memprediksi sistem kapitalisme akan menghancurkan dirinya sendiri secara perlahan dan akan menemukan lompatan kuantitas menuju kualitas ketika revolusi yang dipimpin tenaga kerja terjadi. Berdasarkan pemikiran Marx yang memiliki tujuan kemanusiaan dan konsep sosialisme yang diinginkan Marx tentunya juga tidak terlepas dari kemanusiaan. Dalam buku Karl Marx Kapital ketiga, menerangkan tujuan dari sosialisme bahwa sebagaimana manusia primit harus bergulat dengan alam untuk memenuhi kebutuhannya, mempertahankan hidupnya, dan mereproduksinya. Oleh karena itu, manusia yang beradab juga harus melakukannya dalam semua bentuk masyarakat dan di bawah semua mode produksi yang mungkin ada. Teori dalam Marxisme. Yang pertama, materialisme dialektika, yaitu peristiwa kehidupan yang didominasi oleh keadaan ekonomis yang material itu, berjalan melalui proses dialektik. Perubahan-perubahan dalam pemikiran, sifat, maupun perubahan masyarakat berlangsung melalui 3 tahap. Yang pertama, tesis atau affirmation, kemudian antitesis atau negation, dan yang terakhir, synthesis atau unification. Teori yang kedua yaitu materialism historis. Menurut teori itu, bahwa area yang ditempuh sejarah sepenuhnya ditentukan oleh sarana-sarana produksi yang material. Dengan kata lain, bahwa perjuangan kelas yang dilakukan Marx secara mutlak untuk mencapai masyarakat komunis. Kritikan terhadap kapitalisme. Yang pertama, surplus pengangguran. Karl Marx berpendapat bahwa selalu terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja yang berdampak pada penekanan tingkat upah, sehingga surplus value dan keuntungan tetap bernilai positif. Karl Marx melihat ada 2 faktor penyebab terjadinya surplus tenaga kerja ini, yaitu direct recruitment dan indirect recruitment. Yang kedua, krisis bisnis. Karl Marx berpendapat bahwa adanya perubahan orientasi dari proses produksi dari tujuan nilai guna pada zaman ekonomi barter berubah menjadi tujuan nilai tukar dan keuntungan saat di bawah kapitalisme, menyebabkan terjadinya fluktuasi ekonomi. Yang ketiga yaitu bertambahnya kesengsaraan kaum proletar. Kontradiksi kapitalisme menyebabkan bertambahnya tingkat kesengsaraan pada kaum proletar. Bertambahnya kesengsaraan secara absolut menunjukkan pendapatan dari masyarakat secara global menurun dalam sistem kapitalis dan menunjukkan bagian pendapatan nasional mereka menjadi turun di kemudian hari. Hingga pada akhirnya,
Marx berpendapat secara konsisten bahwa hal yang harus dilakukan untuk menghilangkan kesengsaraan yaitu memperhatikan pada kualitas hidup mereka. Teori Karl Marx. Yang pertama, teori tenaga kerja. Karl Marx menekankan pentingnya kerja bagi manusia, karena dengan kerja manusia bisa mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Marx, nilai tenaga kerja adalah nilai setiap barang dagangan diukur dengan kerja yang diperlukan bagi produksinya. Yang kedua yaitu teori nilai surplus. Teori ini mempunyai rumus matematisnya. Untuk teori nilai surplus bahwa tingkat profit atau eksploitasi adalah sama dengan nilai surplus dibagi dengan nilai produktif akhir. Dengan demikian, dapat dirumuskan P sama dengan S dibagi R. Yang ketiga yaitu teori pertentangan kelas. Menurut Marx, secara segala masyarakat yang ada, hingga pada hakikatnya adalah secara pertentangan kelas. Menurut Marx, di seluruh dunia, sepanjang sejarah, kelas bawah berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemikiran Marx juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan pemikiran Marx. Mencegah terjadinya spekulasi dalam bisnis atau perdagangan. Kemudian mencegah masyarakat untuk tidak materialistis dan individualis. Yang ketiga, kekayaan yang diperoleh pemerintah sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, berorientasi sosial dan kemasyarakatan. Kemudian kelemahan pemikiran Marx. Yang pertama, pemerintah itu terlalu mendominasi sistem perekonomian. Dan pertumbuhan akan lambat karena para pengusaha tidak berorientasi pada laba maksimum. Dan yang terakhir, kehidupan masyarakat level menengah ke bawah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.